Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini Mana Surgawi menjumpai Bapak Ibu kembali pada hari Selasa 4 Februari 2025. Kita memasuki pembahasan seminggu bersama pelajaran dari dosa anak lembu emas hari yang keempat dengan judul Seperti Kuda Lepas Kandang. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Keluaran 32 ayat 25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Seperti kuda lepas kandang adalah sebuah peribahasa yang artinya sangat girang karena dapat bebas dari kungkungan atau seseorang yang merasa gembira sekali karena bebas dari larangan, keterikatan, dan sebagainya. Menurut Keluaran 32 ayat 25, bangsa Israel disebut seperti kuda lepas kandang. Tindakan mereka terlalu bebas, yaitu bertindak di luar aturan sebagai bangsa pilihan atau sebagai umat Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan tidak boleh membuat patung dan menyembahnya, tetapi mereka melakukannya, bahkan melakukannya dengan sangat gembira. Umat Tuhan harus menyembah Tuhan saja. Tetapi mereka menyembah berhala, patung anak lembu emas. Ada dua hal penting yang ditekankan di dalam Keluaran 32 ayat 25 berkaitan dengan kondisi bangsa Israel, yaitu pertama, penyebab mereka seperti kuda lepas kandang. Penyebabnya dikatakan sebab Harun telah melepaskannya. Harun adalah imam besar bagi bangsa Israel. Sebagai imam besar, Harun bertanggung jawab untuk kehidupan rohani bangsa Israel. Dalam hal itu, Harun bertanggung jawab supaya bangsa Israel tetap menyembah Tuhan dengan segenap hati. Namun, hal itu tidak menjadi kenyataan, sebab justru Harun sendiri yang membuka pintu lebar-lebar bagi bangsa Israel untuk keluar dari aturan rohani tersebut. Harun malah membuatkan patung anak lembu emas bagi bangsa Israel, yang mereka terima sebagai Allah, yang akan memimpin mereka dalam perjalanan menggantikan Musa. Ini artinya Harun yang melepaskan bangsa Israel menjadi bebas seperti itu. Kedua, hasil dari hidup seperti kuda lepas kandang, hasilnya adalah menjadi cemoohan bagi orang lain. Bangsa lain mencemooh mereka sebab mereka toh akhirnya sama dengan bangsa lain yang menyembah berhala. Apa kelebihan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan dibandingkan dengan bangsa lain? Tidak ada. Baik bangsa Israel maupun bangsa lain sama-sama menolak Tuhan. Di samping itu bangsa Israel dicemooh oleh bangsa lain karena mereka tidak mempunyai kelebihan, kekuatan daripada bangsa lain. Ini disebabkan karena Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Dengan demikian, ketika terjadi peperangan, maka bangsa Israel akan kalah. Menyedihkan. Di dalam hidup ini ada aturan-aturan untuk membuat kehidupan menjadi baik. Sebagai umat Tuhan, kita harus menuruti aturan yang ada. Baik aturan jasmani maupun aturan rohani. Kita harus menuruti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Termasuk aturan lalu lintas yang sering dilanggar oleh para pengendara yang kurang bertanggung jawab. Demikian juga ada aturan di sekolah, di tempat kerja, dan juga aturan di gereja. Memang kecenderungan daging kita adalah melanggar aturan yang ada. Tetapi sebagai umat Tuhan, jadilah saksi yang benar. Dengan mengikuti aturan yang ada, kita tidak akan menjadi seperti bangsa Israel yang bagaikan kuda lepas dari kandang. Kata-kata bijak, seringkali kita sendiri yang membuat orang lain menghina kita, yaitu karena kita melanggar aturan Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak mari kita akan berdoa untuk menutup renungan pada hari ini. Tuhan, aku bersyukur menjadi umat-Mu, mampukan aku untuk tidak melanggar aturan yang Kau buat untukku, sehingga aku tidak menjadi bahan cemoohan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan ini memberikan inspirasi, kekuatan, dan berkat dari Tuhan untuk menyertai kehidupan Bapak Ibu semuanya.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.